Ditinjau dari garis keturunannya, Sultan Taha Saifuddin merupakan anak dari Sultan Muhammad Fakhruddin, yang bila diteliti ke atas silsilahnya bermoyangkan orang kayu hitam, anak Ahmad Salim dengan gelar Datuk Paduka Berhalo dengan putri selaras Pinang Masa. Sultan Taha Saifuddin lahir di lingkungan istana Tanah Pilih Kampung Gedang di Kerajaan Jambi tahun 1816 Masehi. Raden Taha Saifuddin naik tahta pada tahun 1855 Masehi dan telah berani membatalkan isi perjanjian yang pernah ditandatangani pemerintahan sebelumnya dengan Belanda secara sepihak. Sultan membatalkan Piagam Sungai Baung yang ditandatangani oleh ayahnya tanggal 14 September 1833 Masehi. Perjanjian tambahan tanggal 15 Desember 1834 Masehi dan perjanjian tanggal 21 April 1835 Masehi. Pada tahun 1857 Masehi, hubungan Jambi dengan Belanda semakin memburuk dan Sultan mulai menjalin hubungan dengan luar negeri. Salah satu negara Eropa yang simpatik kepada Jambi ialah Turki. Pada bulan Juli 1858 Masehi, kolonial Belanda mengirimkan satu ekspedisi militer menuju Jambi di bawah pimpinan Mayor van Lengen untuk membuat perjanjian baru kepada pihak keraton Jambi. Pada 2 September 1858 Masehi, datang lagi utusan Belanda bermaksud bertemu Sultan Taha Saifuddin guna menyampaikan isi perjanjian dan sekaligus menyampaikan ultimatum Gubernur Jenderal Netherlands Indi di Batavia, tetapi tidak diperkenankan untuk bertemu Sultan. Sultan Taha berhasil menyusun pemerintahan baru yang berpusat di Muara Tembesi. Ia menanamkan semangat juang secara lebih intensif kepada rakyat tentang tujuan perjuangannya. Maka ia dengan jelas menyampaikan sedih setia yang diikuti oleh rakyat dengan penuh semangat untuk segera melaksanakannya. Dari setih setia tampaklah bahwa Sultan Taha Saifuddin selalu mengusahakan terbentuknya persatuan dan kesatuan seluruh rakyat Jambi di bawah satu komando untuk mengusir kolonial Belanda. Sultan Taha Saifuddin menyadari bahwa untuk menghadapi kolonial Belanda yang mempunyai perlengkapan perang modern diperlukan segala taktik dan strategi. Kolonial Belanda yang mengakui posisi Sultan Taha Saifuddin yang kuat itu mulai menjalankan politik adu domba sesama rakyat Jambi. Mereka mencari keluarga Sultan Taha Saifuddin yang bersedia diangkat menjadi Sultan Jambi dengan syarat bersedia untuk dan menaati perjanjian yang dibuat dengan Belanda. Pada tanggal 25 September 1858 Masehi, pemerintah kolonial Belanda secara resmi mengumumkan bahwa kolonial Belanda tidak mengakui lagi kedudukan Sultan Taha Saifuddin dan menganggap Sultan telah diturunkan dari tahta kerajaan Jambi. Keraton Jambi di Kampung Gedang Tanah Pilih dikuasai oleh Belanda. Kolonial Belanda menganggap posisi Sultan masih sangat penting. Maka dari itu, Belanda mengangkat Sultan baru yang memerintah di Jambi. Masyarakat Jambi menyebut Sultan bentukan Belanda itu sebagai Sultan Bayang. Keberadaan Sultan Bayang berfungsi melemahkan kedudukan Sultan Taha Saifuddin sebagai Sultan Jambi.
sebagai media penerapan taktik belah bambu atau pecah belah dan sebagai tempat menyodorkan perjanjian baru kepada pihak Jambi. Sultan Taha Saifuddin menyadari bahwa perjuangan melawan kolonial Belanda perlu persenjataan yang lengkap serta memadai. Oleh sebab itu, Sultan mengadakan hubungan dengan luar negeri, yaitu negara-negara yang bersedia menjual hasil industri perangnya, yaitu Inggris dan Amerika. Setelah memiliki persenjataan, Sultan Taha Saifuddin membentuk pasukan Sabilillah. Untuk melatih pasukan tersebut, didatangkan pelatih-pelatih dari Aceh. Selanjutnya, Sultan Taha Saifuddin membagikan wilayah komando untuk melakukan pertempuran dengan kolonial Belanda. Kolonial Belanda terus berusaha melakukan perundingan dengan pihak Sultan. Akan tetapi, tawaran bujukan pihak kolonial Belanda sama sekali tidak didengar oleh Sultan Taha Saifuddin. Target atau tujuan kolonial Belanda adalah menangkap hidup atau mati Sultan Taha Saifuddin dan Pangeran Diponegoro serta pengikutnya. Pada 6 September 1858 Masehi, pasukan Mayor Van Lengen berkedudukan di Muara Kumpeh, mulai bersiap menyerang keraton Jambi dari segala penjuru secara diam-diam. Sultan Taha Saifuddin menggunakan benteng, kampung, dan rumah-rumah yang diperkuat yang hanya bisa direbut dengan pertarungan duel dengan bayonet. Pada peperangan ini, di halaman keraton Jambi telah tewas ratusan prajurit Jambi dan puluhan orang pemangku adat ditawan oleh kolonial Belanda. Akan tetapi, akhirnya keraton dapat juga dikuasai oleh Belanda. Selain itu, disusul oleh menyerahnya penduduk yang tinggal di tepi seberang sungai. Pada tahun 1885 Masehi, kota Jambi diserang oleh pasukan pimpinan Raden Anom dan Raden Kusin, yang banyak menewaskan serdadu Belanda dan merampas sejumlah besar senjata Belanda. Di Sarolangun Rawas, kolonial Belanda menempatkan pos pertahanan di perbatasan Jambi di bagian selatan. Bulan April 1890 Masehi, kedudukan Belanda di Sarolangun Rawas diserang pula oleh Haji Kademang Rantau Panjang yang dibantu oleh beberapa hulu balangnya. Sultan Taha juga memerintahkan agar tiap-tiap rumah memiliki sebuah selaras bedil dan tiap keluarga menyimpan padinya di hutan. Pada tahun 1895 Masehi, terjadi serangan dari Merangin dan Batang Asai terhadap Belanda yang menimbulkan banyak korban di pihak kolonial Belanda. Persenjataan pasukan Sultan Taha Saifuddin dilengkapi dengan senjata bedil dan senjata lainnya. Pada tahun 1901 Masehi, Muara Tembesi jatuh ke tangan kolonial Belanda. Setelah Muara Tembesi jatuh ke tangan kolonial Belanda, maka Sultan Taha Saifuddin dan pasukannya dipusatkan dan bertahan di sekitar Sungai Tabir, yakni di Dusun Pematang, Tanah Garo. Sultan Taha Saifuddin menyadari bahwa pasukannya sejak Muara Tembesi jatuh ke tangan kolonial Belanda mengalami banyak kemunduran dalam setiap medan pertempuran. Meskipun demikian, rakyat Jambi terus melakukan serangan sehingga menyebabkan kolonial Belanda mencoba untuk memperkuat kedudukannya dengan jalan memberikan keris Singmarjaya kepada sultan yang diangkatnya, guna mengimbangi keris Siginjai yang dimiliki oleh Sultan Taha Saifuddin.
Malam pada tanggal 26 April 1904 Masehi, Sultan Taha membuktikan tekad perjuangannya sampai ke titik darah penghabisan ke bumi persada Ibu Pertiwi. Seiring dengan munculnya matahari di ufuk timur, tanggal 27 April 1904 Masehi, Sultan Taha Saifuddin gugur dalam kancah desingan peluru kolonial Belanda dengan pedang masih tergenggam di tangan. Sebagai seorang panglima, Sultan Taha Saifuddin memegang prinsip sampai akhir hayatnya tidak pernah mau berunding dengan pihak kolonial Belanda. Sultan Taha Saifuddin cukup menyadari bahwa perundingan dengan pihak kolonial Belanda pada intinya adalah pengekangan dan intervensi terhadap kedaulatan Kesultanan Jambi.